Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Muhammad Syabani, NIM 1896022 akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Aplikasi Metode Inversi untuk Identifikasi Kesulitan iklim dan lahan tanaman di Lemon, studi kasus di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dengan dosen pembimbing Dr. Fatun Abdullah Siregar di program studi meteorologi Institut Teknologi Bandung. Terbelakang, jeruk lemon memiliki prospek tinggi di Indonesia, sehingga pada tahun 2010, Indonesia merupakan negara dengan pengimpor jeruk nomor 2 di ASEAN, dengan total jeruk yang diimpor yaitu sebesar 160.254 ton, sedangkan hanya 415 ton saja yang diekspor. Tahun 2017, jeruk lemon mengalami penurunan produksi menurut Badan Pusat Statistik. Hal ini dikarenakan ada pengaruh iklim dan tingkat efisiensi lahan yang masih rendah, menurut Lubis dan kawan-kawan, Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2018. Salah satu daerah penghasil jeruk lemon di Indonesia adalah Provinsi Jawa Barat. Tanaman jeruk lemon sangat dipengaruhi oleh tingkat curah hujan. Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat memiliki curah hujan tahunan antara 1.000 sampai 3.500 mm per tahun. Peta kesulitan iklim dan lahan lemon belum tersebar dengan baik. Pemetaan kesulitan lahan diharapkan mampu memberikan rekomendasi kesulitan lahan beserta masukan spesifikasinya. Pemanfaatan dan pengembangan model cuaca LRF diharapkan dapat membantu menelusuri kesulitan data, sehingga dapat digunakan untuk mencari kesulitan iklim untuk tanaman lemon. Pemetaan kesulitan iklim dan lahan memerlukan desain model. Salah satu alternatif metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan model inversi, yang dapat menghasilkan model sesuai dengan kondisi pengamatan di lapangan. Perumusan masalah pada pertanyaan kali ini yaitu data curah hujan dari stasiun pengamatan BMKG belum dapat diperoleh dengan resolusi yang diinginkan. Diharapkan dengan memanfaatkan data curah hujan kurang LRF dapat dipakai untuk membuat peta kesulitan iklim dan lahan. Hasil keluaran LRF digunakan untuk alternatif pengganti data observasi, lalu diperiksa ulang dengan menggunakan metode inversi agar diperoleh data yang sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan. Permasalahan yang kedua adalah bagaimana penyebaran tanaman lemon yang sudah ada atau yang sudah ditanam saat ini. Metode NDVI diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui potensi produksi lemon di Kabupaten Bandung Barat. Tujuan penelitian kali ini yaitu untuk menentukan potensi luas lahan tanaman lemon di Kabupaten Bandung Barat. Sudah kita identifikasi dampak variabilitas iklim terhadap produktivitas tanaman lemon, lalu menentukan peta kesulitan iklim dan lahan untuk tanaman lemon di Kabupaten Bandung Barat. Data yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu ada data satelit KRMM, data dari Denmas, data jenis tanah Kabupaten Bandung Barat, data citra landscape 8, data ALS, data keluaran modal LRF, dan data indeks suhu dari BOM. Metode yang saya gunakan dalam penelitian kali ini yaitu yang pertama ada menggunakan model LRF, yang kedua menentukan luas lahan tanaman dengan metode NDVI, yang ketiga ada metode penentuan awal musim, yang keempat ada metode inversi, yang kelima ada pengharakatan. Hasil dan pembahasan. Karakteristik curah hujan wilayah dan awal musim di Kabupaten Bandung Barat. Menurut data satelit KRMM yang sudah dilakukan running model, menghasilkan Kabupaten Bandung Barat memiliki 4 wilayah kajian atau 4 wilayah stasiun. Terdapat grafik curah hujan dasarian dan temperatur udara rata-rata dari tahun 2001 sampai tahun 2019 yang bersumber dari satelit KRMM. Curah hujan maksimum terjadi pada dasarian 3 Januari yaitu sebesar 125 mm. Curah hujan minimum terjadi pada dasarian 1 bulan September yaitu sebesar 14 mm. Temperatur tinggi pada bulan September dan Oktober yaitu terjadi sebelum periode musim hujan pada bulan Desember, Januari, Februari. Pada grafik di samping menunjukkan bahwa curah hujan di Kabupaten Bandung Barat memiliki siklus monsunal.
Tabel awal musim Kabupaten Bandung Barat tahun 2001 sampai tahun 2019. Panjang musim kemarau dan musim hujan di Kabupaten Bandung Barat berbeda-beda karena ada variabilitas iklim. Keterangan gambar berwarna merah. Tabel berwarna merah merupakan tabel musim kemarau dan tabel berwarna hijau merupakan tabel musim hujan. Kabupaten Bandung Barat memiliki rata-rata awal musim kemarau pada dasar yang 2 di bulan Juli dan berakhir pada dasar yang 3 di bulan November. Sedangkan untuk musim hujan dimulai pada dasar yang 1 bulan Desember dan berakhir pada dasar yang 1 di bulan Juli. Variabilitas iklim di Kabupaten Bandung Barat. Ini merupakan indeks SOI, di mana nilai SOI lebih rendah dari -7 sering menunjukkan episode El Nino, dan SOI yang lebih besar dari +7 merupakan ciri khas dari episode La Nina. Lalu ada plot variabilitas curah hujan Kabupaten Bandung Barat untuk stasiun 2. Adanya gangguan berupa awan hujan dengan periode 30 hingga 60 hari. Contohnya dapat dilihat dari adanya musim hujan di tengah musim kemarau pada tahun 2015, dan ini menunjukkan bahwa adanya fenomena MG. Dampak variabilitas iklim Kabupaten Bandung Barat. Terjadinya La Nina dan El Nino. Adanya fenomena La Nina menunjukkan bahwa produktivitas lemon akan meningkat. Sebaliknya, fenomena El Nino menunjukkan bahwa produktivitas lemon akan cenderung stabil dan cenderung menurun. Lalu ada data hasil pengamatan AWS. Lalu ada data fitting data model dengan data pengamatan menggunakan metode inversi, di mana data keluaran model di fitting dengan data keluaran AWS yang menghasilkan korelasi sebesar 0,378. Lalu hasil WRF diganti datanya menggunakan data observasi, sehingga menghasilkan data observasi dan data inversi, menghasilkan korelasi sebesar 0,51. Dari hasil inversi yang dilakukan, diperoleh bahwa ketika data hasil keluaran model diinversi dengan data hasil pengamatan, lalu dibandingkan dengan hasil pengamatan, menghasilkan korelasi yang lebih bagus dibandingkan dengan data model yang belum diinversi oleh data pengamatan. Metode inversi untuk identifikasi kesesuaian iklim. Perhitungan metode inversi dilakukan dengan cara memasukkan hasil keluaran WRF, hasil keluaran inversi, dan hasil keluaran satu data RMM ke dalam persamaan regresi berbeda. Hasil dari keluaran inversi ini akan digunakan pada peta kelas kesesuaian iklim. Kelas kesesuaian iklim dan lahan tanaman lemon. Ini merupakan peta kesesuaian iklim tanaman lemon yang didapat dari data curah hujan dan data temperatur permukaan tanah, dan memiliki 4 kesesuaian iklim. Lalu ini merupakan peta kesesuaian lahan tanaman lemon yang didapat dari data DEM dan data kemiringan, dan terdapat 4 kelas kesesuaian lahan. Lalu ada peta kesesuaian iklim dan lahan tanaman lemon dihasilkan 4 kelas kesesuaian iklim dan lahan, di mana kelas S1 kelas yang sangat sesuai hanya seluas 298,93 hektar atau sebesar 0,62% dari total luas Kabupaten Bandung Barat. Dan ini merupakan potensi kesesuaian iklim dan lahan tanaman lemon, di mana lemon tertutup memiliki potensi dengan luas 603,27 hektar di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kesimpulan daripada penelitian kali ini yaitu rata-rata curah hujan tahunan Kabupaten Bandung Barat sebesar 426, dan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung Barat cocok untuk ditanami lemon. Variabilitas iklim dan pengaruh terhadap produktivitas lemon yaitu ada El Nino, dan monsun, di mana El Nino berpengaruh terhadap turunnya produktivitas lemon, dan La Nina berpengaruh terhadap naiknya produktivitas lemon. Kabupaten Bandung Barat memiliki 4 kelas iklim dan lahan, di mana untuk kelas S1 memiliki 298,93 hektar dan potensinya yaitu sebesar 21,26% dari total luas Kecamatan Lembang. Saran dari penelitian kali ini itu perlu dibuat lebih banyak stasiun pengamatan, gunakan data satelit yang lebih lama yaitu sampai 30 tahun, dan metode individu hanya sebatas menghasilkan data kerapatan vegetasi. Menurut Pandai Pustaka.